tentang kemarin kehadiran Saudara Rocky Gerung hadir pada tanggal 27 Januari 2026 sebagai seorang saksi ahli yang meringankan salah satu tersangka, yaitu Dr. Tifa. Nah, pemeriksaan kemarin berlangsung lebih kurang sekitar 3 jam. Ini juga terkait tentang metodologi penelitian buku Dr. Tifa. Nanti secara materi, sambil ini berjalan proses, akan disampaikan rilis secara detail oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Terkait tentang pedagang es yang viral beberapa waktu, kami dari Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam upaya tindakan yang dilakukan oleh personil kami, yakni Babin Kamtipmas, ada persepsi yang kurang baik ataupun kurang tepat. Kami mohon maaf karena tujuannya adalah untuk memberikan edukasi. Polda Metro Jaya dan kepolisian tidak pernah mematikan, menghambat usaha UMKM dari masyarakat. Ini harus kami sampaikan. Tapi apapun itu, kami memahami psikologis kekecewaan publik. Kami sampaikan mohon maaf dan kami akan mendalami peristiwa ini, dan Bid Propam Polda Metro Jaya sudah menjemput bola dalam hal ini mendalami apakah ada perbuatan etika kewenangan yang dilanggar oleh personil tersebut. Terkait perkembangan kematian selebgram Lula, kami sampaikan bahwa Polsek Kebayoran Baru beserta penyelidik dan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah mendalami beberapa rangkaian peristiwa. Artinya dari mulai penemuan jenazah pertama sampai dengan pengolahan barang bukti, olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, sudah dilakukan pemeriksaan 10 saksi, mulai dari orang yang menemukan pertama, ART dan supir, termasuk ada 2 dari teknisi pihak apartemen, termasuk sudah melakukan pemanggilan terhadap kekasih almarhum, termasuk dengan personal asisten, dan rencana tindak lanjut proses pemeriksaan keluarga dari almarhum. Kita juga meminta keterangan dari pihak dokter Rumah Sakit Fatmawati yang melaksanakan pemeriksaan visum luar terhadap jenazah. Kita juga melakukan pemeriksaan terhadap dokter R yang mengeluarkan surat keterangan kematian, termasuk kita juga melakukan pemeriksaan meminta keterangan pada Rumah Sakit Pondok Indah terkait tentang riwayat medis dari almarhumah. Kita menyampaikan bela sungkawa terhadap kejadian yang menimpa ini. Semoga keluarga almarhumah diberikan kekuatan dan ketabahan. Kita juga mengirim, kami juga mengirim beberapa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian peristiwa. Ini juga masih dalam proses pengolahan uji barang bukti oleh laboratorium forensik. Kita semua menunggu. Kami berharap teman-teman media dan publik juga pasti pihak kepolisian akan sangat transparan terhadap informasi perkembangan terhadap peristiwa yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Nanti akan setelah hasil laboratorium forensik keluar, kami akan melaksanakan konferensi pers secara komprehensif dengan menghadirkan dari Kementerian Kesehatan, laboratorium forensik, dokter yang memeriksa riwayat medis maupun visum luar terhadap jenazah. Perkembangan lanjut, ada peristiwa seorang guru yang ditetapkan sebagai tersangka di wilayah Tangsel atas laporan dari orang tua murid. Peristiwa tersebut terjadi di bulan Agustus 2025 sampai dengan upaya mediasi tidak tercapai. Sehingga bulan Desember 2025 laporan ke Polres
Tangerang Selatan ditindaklanjuti dan ditetapkan seorang guru menjadi tersangka. Tetapi kita tunggu hari ini pihak Polres Jakarta Selatan akan menerima untuk kedua belah pihak melakukan perdamaian sehingga akan menempuh jalan restoratif justice. Kita tunggu hari ini dan akan kita update. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang ya. Mau tanya soal kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan pejabat Kementan. Kabarnya ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Kronologi kasusnya seperti apa? Apakah sudah ada tersangka? Kemudian juga kemarin sempat ramai pengakuan salah satu tersangka yang mengaku menerima diminta uang oleh penyidik sebesar 5 miliar. Nah itu apakah benar atau bagaimana itu? Terima kasih Pak. Oke, kami sampaikan bahwa ada pengaduan dari suatu kementerian kelembagaan kepada Polda Metro Jaya mengirimkan hasil audit BPKP DKI dengan nominal kerugian terkait surat perintah jalan perjalanan dinas sebesar 9 miliar rupiah. Tetapi pada saat melakukan pendalaman, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan barang bukti, audit dilaksanakan ditemukan kerugian sebesar 5 miliar 94 juta rupiah. Saat ini sudah ada 2 orang tersangka, yaitu saudara Insinyur IM dan tersangka lainnya yaitu DSD. Ini berperan sebagai bendahara. Kejadian ini mulai berawal dari temuan tersebut 2020 sampai dengan 2024. Jadi proses ini masih berjalan, saat sekarang kedua orang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Termasuk penetapan penyita pengadilan sudah keluar. Kami mengucapkan terima kasih kepada podcast Forum Keadilan. Artinya di sini menyampaikan bahwa Polri itu tidak anti kritik. Kami pernah menyampaikan pada rekan-rekan sekalian, rekan-rekan media sebagai kontrol sosial. Tapi Bitpropam Polda Metro Jaya sudah melakukan pendalaman, tidak ditemukan indikasi ada yang permintaan 5 miliar kepada tersangka. Jadi persepsi yang salah yang dibangun oleh tersangka. 5 miliar 94 juta itu adalah hasil audit terakhir asal temuan dari yang digelapkan oleh tersangka. Jadi proses penyidikan masih tetap terus berjalan. Memang terbukti adanya pelanggaran, kira-kira sanksi apa yang akan dijatuhkan dan kedepannya imbauan apa yang akan dilakukan untuk mencegah situasi serupa terjadi? Ya, terima kasih. Artinya apabila seorang anggota Polri melakukan pelanggaran baik itu kode etik, pidana, pasti ada sanksinya. Tapi kami minta waktu karena Bitpropam Polda Metro Jaya masih mendalami apakah ada unsur kesengajaan, apakah ada penganiayaan. Tapi disampaikan tadi malam oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat tidak ada unsur penganiayaan. Tapi mungkin cara yang dilakukan oleh petugas tadi salah sehingga membuat suatu tindakan yang kontroversial. Tindakan kekerasan gitu Pak. Nah sekarang apakah anggota Babin Kamtipmas ini telah diamankan oleh Propam dan kemudian apakah mengenai pengakuan kekerasan ini akan didalami gitu Pak? Nah, Pasti ya. Yang kedua Pak, soal yang guru di Tangerang Selatan, kan ini ditetapkan sebagai tersangka. Nah ini pasalnya yang dikenakan pasal apa Pak? Oke, jadi untuk pedagang es, Pak Sudrajat ya, tadi kami sampaikan bahwa Bitpropam Polda Metro Jaya masih mendalami terkait tentang mengamankan itu kan ada indikasi pelanggaran kode etik pidana yang dilakukan. Kalau kita masih berdasarkan azas praduga tak bersalah, yang bersangkutan tetap diperiksa dulu sebagai saksi apabila memenuhi pelanggaran ada sidang kode etik terhadap petugas tersebut. Pasal yang baru ya Pak ya, tapi dia masuk ke arah wilayah Kemayoran, apakah memang itu karena wilayah tempat penjagaannya atau memang saat itu ada laporan dari warga kemudian dia menindak? Jadi kalau terkait wilayah hukum seorang Babin Kamtipmas yang bersangkutan memang
berwilayah di satu kelurahan yang dimaksud. Tetapi terkait tentang masih minimnya petugas personil Polri, bisa saja melaksanakan aksi pelayanan seperti pelaksanaan aksi unjuk rasa. Mereka juga bisa ditarik untuk pemenuhan jumlah kekuatan personil dari Polres Metro Jakarta Pusat. Pasal pidana yang dikenakan apa? Tangerang. Nanti untuk pasal pidana yang ini saya sampaikan ya lebih lanjut terkait masalah materi. Yang akan didalami dari keluarga Lula itu apa ya Pak nanti? Ya pasti karena ada pertanyaan, kenapa pihak keluarga tidak berkenan untuk dilakukan otopsi. Ini kami sampaikan bahwa hasil keterangan dari dokter, ini dari ke dokter ya, pernyataan dokter yang kemarin sempat diminta keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Pertama, tidak adanya tanda-tanda kekerasan, tidak adanya tanda-tanda penganiayaan. Sehingga pihak keluarga memutuskan menerima dan tidak ingin dilakukan bedah mayat atau lebih kita kenal dengan otopsi. Pemeriksaan Lula itu akan dilanjutkan oleh Polda atau Polres? Polres Metro Jakarta Selatan. Tapi ada saksi lagi nggak yang akan diperiksa? Pasti ada. Nanti akan bertambah. Seperti teman yang bersangkutan, saudari V, ini kan masih belum hadir. Kita akan meriksa itu, termasuk orang yang datang setelah kejadian tersebut. Ada pacarnya almarhum, dokter dari klinik yang di Depok yang mengeluarkan surat keterangan kematian. Ada manajer. Nah ini kan juga kita harus melakukan pemeriksaan. Tidak ada maksud lain. Kita ingin melihat secara runtun. Kami juga nanti pada saat konferensi pers, setelah semua ini terkumpulkan, kami akan sampaikan. Termasuk timeline, kedatangan, kegiatan, termasuk didukung dari CCTV yang ada, yang sudah kami rangkum. 5 saya kasih. Jasa Pak Jokowi terkait dengan kasus Pak Jokowi, jasa Pak Jokowi ini kan kemarin Rocky Gerung datang sebagai saksi ahli ya Pak. Nah kemarin tuh dia menyatakan pernyataan kalau ijazahnya asli, yang palsu ini orangnya. Sementara kan sebenarnya kalau dari Lab4 itu sudah mengatakan kalau ijazahnya Pak Jokowi ini asli. Ada tanggapan terkait hal itu nggak dengan statement Pak Rocky yang kemarin itu? Terus yang kedua soal laporannya orang ke Panji kemarin yang mensrea Pak. Ini ada rencana nggak sih Pak akan memeriksa si Panji ini? Dan kalau selain Panji ada saksi-saksi lainnya nggak Pak yang mau diperiksa? Oh ternyata dua Pak, terima kasih. Saya kasih 5, cuma 2, saya diskon. Jadi saya jawab, yang pertama terkait tentang statement yang disampaikan itu bebas saja. Semua orang berpendapat itu bebas, selama itu tidak melakukan pelanggaran dan melanggar undang-undang yang disampaikan. Terkait tentang statement tersebut pasti akan didalami oleh pihak kepolisian. Tetapi kita harus pahami, untuk menguji semua keterangan saksi, laporan, barang bukti, ini akan dibuktikan nanti di persidangan. Jadi kita hormati proses persidangan tersebut. Sudah, antara penyidik dengan pihak kejaksaan sudah melaksanakan rapat ataupun gelar perkara terkait tentang berkas perkara baik dari klaster 1 maupun klaster 2. Ini sudah dibangun komunikasi. Pelimpahan berkas perkara termasuk pemenuhan, tetapi kita harus menghormati juga bahwa tersangka juga mengajukan terkait tentang saksi, ahli, saksi-saksi yang meringankan. Itu kan harus kita tampung. Nanti kita akan sampaikan agenda berikutnya. Yang kedua terkait tentang terlapor Panji. Memang ada beberapa laporan masuk, ada tahapan yang harus dilakukan oleh penyidik, tidak boleh salah. Tetapi penyidik pasti akan proporsional, profesional dan akuntabel. Ada laporan-laporan masuk terkait tentang penghinaan, fitnah di muka umum. Ini harus didalami, yang pertama kali adalah dari orang yang melaporkan. Kami tekankan kepada rekan-rekan, kita harus mendalami dari pelapor dulu. Yang kedua dari saksi-saksi. Siapa yang melihat, mendengar, berada di lokasi yang terkait tentang peristiwa kejadian. Yang ketiga, bagaimana kita mendalami barang bukti. Apakah barang bukti yang diberikan ini hasil dari rekaman? Rekaman tersebut ada tidak rekayasa, ada tidak editing. Ini kan harus kita lihat.
sesuai nggak dengan yang dipersangkakan. Nah, setelah itu kita juga akan memeriksa ahli bahasa, ahli ITE, ahli hukum pidana. Jadi masih bertahap, kami minta ruang kepada rekan-rekan untuk kita sama-sama menunggu. Tapi ini selalu berjalan. Rekan-rekan menanyakan update, pasti akan kami sampaikan. Makanya kita lihat dalam proses ini, karena ada beberapa laporan awal, setelah itu ada laporan kedua, ada laporan ketiga. Ini juga terhadap objek perkara yang sama, sehingga ini bisa kita gabungkan di dalam suatu perkara pemeriksaan untuk nanti tidak membuang waktu.